jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Selamat bergabung di Church Online GSJA CWS Kelapa Gading. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita untuk ibadah hari ini. Ikutlah bernyanyi dan dengarkanlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kita semua akan diberkati dan dikuatkan melalui ibadah hari ini. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Budi Setiawan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu. Kami bersyukur atas penyertaan dan kasih Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Hari ini kami ingin menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Karena Engkau Allah kami Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami dan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah bagi kami. Semua pada hari ini kami siap diberkati. Haleluya, amin. Selamat beribadah, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya kita tetap ada di dalam perlindungan kuasa Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, marilah kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, tidak ada yang bisa meruntuhkan iman kita, kecuali kita sendiri yang membiarkan diri kita down. Tetapi Tuhan berjanji di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita doakan agar ayat ini digenapi kepada kita ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, satu kali ada suara berbisik di pikiran saya. Mulanya saya pikir itu hal yang biasa. Tetapi karena tiba-tiba mengalir begitu saja, maka segera saya tuliskan kata-katanya. Bunyinya begini. Hidup terpanjang kita adalah hidup bersama Tuhan. Hidup terpanjang berikutnya adalah hidup kita sendiri. Hidup terpanjang berikutnya adalah hidup dengan pasangan kita. Dan hidup terpanjang berikutnya adalah dengan anak cucu kita. Saya berusaha menemukan arti kata-kata itu. Apa maksudnya? Sebab jika Tuhan yang memberikannya, mengapa Ia tidak memberikan artinya juga secara langsung? Sepintas, kata-katanya mudah dipahami, tetapi tetap menimbulkan rasa penasaran, apa maksud Tuhan? Ya, mungkin saja keadaan pandemi ini yang membuat kita stay home, kita lebih menggumuli arti segalanya, tetapi dalam hati saya sendiri rasanya Tuhan memberikan pesan bagi kita agar kita merindukannya lebih dari apapun juga. Sebab yang terpanjang adalah hidup dengan Dia. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengungkap dari 1 Tawarikh pasal yang ke-13 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Yang nanti saya akan sebut sebagai good intention is not enough. 1 Tawarikh 13 ayat 1 sampai 4 berkata begini. Daud berunding dengan pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Apakah tindakan itu bernuansa politis atau tidak? Saudara-saudara, Alkitab menyebutkan bahwa satu peristiwa yang tidak enak terjadi di dalam peristiwa ini. 1 Tawarikh 13 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 dari terjemahan baru saya bacakan. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu ia membunuh dia oleh karena Uza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah, lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut Allah itu ke tempatku? Saudara-saudara, kejadian ini terjadi setelah Daud berhasil ditabiskan sebagai raja atas seluruh Israel. Sebab selama 7 tahun lebih, ia hanya menjadi raja untuk Yehuda saja. Nah, keinginan untuk memindahkan tabut Allah adalah keinginan yang mulia, keinginan yang luhur. Sampai-sampai pikiran Daud tentang mendirikan tempat kudus atau rumah bagi Tuhan, tempat khusus bagi tabut perjanjian, artinya pikiran Daud terkait dengan tabut perjanjian terlihat sangat mengesankan, bahkan mengesankan Nabi Nathan, sehingga ia langsung bereaksi, dia setuju. Tetapi saudara-saudara, tidak demikian dengan Tuhan.
Tuhan tidak berespons seperti itu. Lihatlah, di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4, saudara-saudara, firman Allah berkata begini, setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Saudara-saudara, Nathan sebagai nabi ikut terpesona dengan niat baik Daud kali itu. Tetapi Tuhan kasih pesan kepada Nathan agar disampaikan ke Daud bahwa bukan dia yang akan membangun bait Allah, melainkan anaknya. Kelihatannya saudara-saudara, good points dari Daud ditonjolkan di dalam kitab Tawarikh. Ada bagian cerita yang hilang dari 1 Tawarikh, yaitu tentang 7,5 tahun Daud hanya menjadi raja bagi Yehuda saja. Dan sisa lainnya berada di bawah kekuasaan Isboset. Kemungkinan 5 tahun pertama Isboset masih kesulitan mengumpulkan seluruhnya karena masih banyak gangguan dari bangsa-bangsa sekitar mereka, terutama Filistin. Tapi begitu bisa disatukan, barulah Abner kemudian menahbiskan Isboset menjadi raja atas Israel Utara dan Timur. Nah, kita jarang mempertimbangkan soal Isboset dalam mengingat kerajaan Israel. Kita mengikuti sejarah yang dituliskan di dalam kitab Tawarikh, yaitu kisah sejarah raja-raja Israel tanpa Isboset, masa 7,5 tahun. Untuk alasan apa bagian itu tidak ada di dalam kitab Tawarikh, kita belum jelas. Saudara-saudara, kemungkinan penulisnya tetap ingin menonjolkan kebaikan dan keunggulan Daud dan keturunannya. Itu sebabnya kisah tentang 7 tahun penolakan kerajaan di utara terhadap Daud dan kisah tentang Uria dan Batsheba tidak ada di dalam kitab Tawarikh. Contoh lainnya adalah bagaimana kisah yang tadi saya bacakan di dalam 1 Tawarikh 13 ayat 1-4, tidak ada detailnya di dalam kitab 2 Samuel. Detail apa yang saya maksudkan? Yaitu tentang bagaimana tabut itu dipindahkan. Dalam kitab Tawarikh diceritakan bahwa Daudlah yang punya inisiatif. Tetapi dalam kisah itu tetap tidak dihilangkan cerita tentang Uza yang mati disambar kuasa Tuhan karena ia menyentuh tabut dengan maksud menahan supaya tabut itu tidak terguling. Nah, apa yang salah? Kita memang sulit untuk mengertinya. Tetapi ada satu yang jelas di sini, saudara-saudara, yaitu bahwa Daud yang punya ide memindahkan. Hanya saja ide baiknya ini tidak menjamin bahwa prosesnya akan baik. Hari ini kita fokus di kisah niat Daud di dalam 1 Tawarikh pasal 13 untuk memindahkan tabut perjanjian dari Kiryat Yearim sampai ke tempat Daud atau ke kota Daud. Nah, kesalahan Daud kali ini sederhana sebenarnya, tetapi berakibat fatal. Kesungguhannya diuji, ketulusannya diuji. Tidak ada petunjuk bahwa di sini Daud mencari pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan seperti yang ditunjukkannya ketika ia sebelum menjadi raja. Misalnya di dalam 1 Samuel 23, ya saudara-saudara, dan pasal 30. Seharusnya memindahkan tabut Allah adalah urusan para imam sebagaimana diatur di dalam hukum Taurat. Sehingga Uza mati. Tapi Uza mati mengapa? Good intention is not enough. Saudara-saudara, ingat perkataan di dalam Amsal 21 ayat yang kedua, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dan setelah kematian Uza, firman Allah katakan, disebutkan bahwa Daud marah. Nah, Daud marah kepada siapa? Kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Daud pasti melihat, saudara-saudara, melalui pengalaman ini, dia lihat beberapa hal, kebenaran yang muncul. Yang pertama, Obed-Edom rumahnya diberkati. Ya, 3 bulan saja tabut perjanjian ada di situ, tetapi berkat yang datang di atas rumahnya itu melimpah. 1 Tawarikh pasal yang ke-13 ayat 14 berkata begini, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Nah, pasti Daud berpikir begini, ada yang salah nih, ya. Ada yang salah, something wrong. Bagaimana good intention itu, saudara-saudara?
ternyata tidak cukup. Ya, ada cara yang salah yang nantinya Daud akan temukan. Niatnya sih baik, tetapi caranya salah. Lalu kenapa dipermasalahkan? Ya tergantung dengan siapa urusannya. Dalam hal Daud, Allah memperlakukannya dengan cara itu untuk maksud mendidik dan mengajari Daud tentang kekudusan dan kemuliaan Allah. Bagaimana Daud akan berurusan dengan Tuhan seterusnya, Allah memberikan lebih dulu pengalaman yang menyadarkan Daud. Tuhan mengajari Daud tentang batas yang tidak boleh dia lewati. Sekalipun ia raja yang populer, dia sudah diangkat untuk menguasai seluruh Israel. Nah, saudara-saudara, ada yang salah yang dia temukan. Yaitu kalau ketaatan malah mendatangkan kesusahan, pasti itu something wrong. Mengapa ketika ia berniat sebisanya untuk menaati Tuhan malah mendatangkan masalah? Sedangkan di rumah Obed-Edom malah tabut perjanjian itu mendatangkan berkat. Ada yang salah kalau niat baik malah mendatangkan problem atau masalah. Saudara-saudara, berkat Allah tidak akan membawa kesusahan di ujungnya, itu pasti. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22, saudara-saudara, firman Allah berkata begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, kalau saya baca dari versi mudah dibaca, berkata begini, berkat Tuhan membuat engkau sejahtera dan tidak mendatangkan kesulitan. Nah, kadang-kadang kita menyebut berkat untuk sesuatu yang nantinya akan jadi masalah bagi kita. Saudara-saudara, hikmat Tuhan mengatakan kalau kekayaan, kesejahteraan kita itu benar berasal dari berkat Tuhan, biasanya tidak akan membawa masalah di ujungnya. Saudara-saudara, yang kedua, Daud melihat perkenanan Allah ketika Hiram, Raja negeri Tirus, mengirim utusan untuk membantu Daud mendirikan sebuah istana, kata firman Allah. Dia mendirikan bangunan-bangunan. 1 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 sampai 2 berkata begini, Hiram, Raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu, dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Saudara-saudara, bukankah Tuhan baru saja bertindak keras terhadap Daud? Tetapi kenapa Tuhan masih menunjukkan perkenanannya pada Daud? Saudara-saudara, disinilah kita bisa melihat bahwa memang ide yang baik bisa dikalahkan oleh tindakan yang terburu-buru. Tindakan Daud yang terburu-buru. Amsal 19 ayat yang kedua berkata, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saudara-saudara, ide yang baik belum tentu sejalan dengan rencana Allah. Tadi saya sudah katakan dia terburu-buru, tetapi ini juga saudara-saudara belum tentu sejalan dengan rencana Allah. Saya sudah katakan bahwa 1 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 4 setelah Daud menetap di rumahnya, ia berkata kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada Daud. Saudara perhatikan bahwa Nathan bereaksi sekali lagi sangat responsif atas keinginan Daud. Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Pasti bahagia sekali seorang nabi mendengarkan perkataan seperti Daud. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan demikian, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Bukan dia, saudara-saudara. Allah memberikan respons yang berbeda. Nah, sekalipun Allah menghakimi Daud, saudara-saudara, dengan peristiwa yang mungkin tidak enak, tapi dia menghakiminya dengan adil. Ia tetap menyayangi Daud. Dan saudara-saudara, ide
Daud yang baik, yang mendatangkan musibah terhadap orang-orang di dekatnya. Saudara-saudara, terlepas daripada itu semua, saya melihat bahwa Tuhan masih menunjukkan perkenanannya dengan membuka jalan, membangun istana Daud dengan bantuan orang lain. Saya ceritakan sebuah kisah, saudara-saudara, baru-baru ini. Satu kali organisasi kita harus mencari jalan untuk memastikan ketahanan pangan bagi 2.000 hamba Tuhan. Dari total kira-kira 4.500 pendeta atau hamba Tuhan di Gereja Sidang Jemaat Allah. Dan kami harus mengarahkan semua keuangan yang ada untuk menyelamatkan lebih dulu atau menjamin ketahanan mereka, walaupun mungkin sederhana. Tetapi saudara-saudara, keluarga pelayan Injil itu kita nomor satukan. Tetapi apakah keuangan organisasi kita akan cukup? Belum tentu. Saudara-saudara, ya jikalau seluruh gereja bertindak bersama-sama tentu bisa diatasi. Tidak ada yang tidak bisa diatasi. Tetapi ternyata tidak semudah itu jika organisasi yang bertindak untuk mengatasinya. Dan organisasi kita itu tidak sentralistik yang menyebabkan orang mengirimkan keuangannya kepada organisasi, kecuali untuk barangkali persepuluhannya. Tetapi untuk situasi pandemi ini, tindakan top-down kita membuat sentralistik, yaitu menyelamatkan keluarga pelayan Injil. Nah, saya lihat bahwa kerjasama gereja-gereja yang membuka pintu tanpa diundang, mereka hanya mendengar saja niat baik itu, maka saudara-saudara dengan doa, dengan ketulusan, dengan kesungguhan, maka tertanganilah urusan 2.000 keluarga pelayan Injil. Nah, di waktu lainnya, saudara-saudara, ketika organisasi kita harus menutupi kondisi kekurangan di masa pandemi untuk menangani pelayan Injil yang bisa saja meninggal dunia atau karena mungkin ada yang melahirkan atau ada yang sakit, mengingat seluruh kekuatan keuangan itu sudah dicoba diatur, tetapi masih tetap sulit, saudara-saudara. Dan dalam kondisi itu saya dihubungi oleh seseorang yang kemudian mendengar bahwa kita sedang mencoba untuk menutup bagian tersebut, saudara-saudara. Dan dari pemberiannya itu kita sudah bisa menutup setengah dari pembiayaan itu. Dan saudara-saudara, itu merupakan kabar gembira dan saya rasa itu seperti perkenanan Allah karena Dia setuju dengan apa yang kita lakukan. Dan tidak terlalu sulit untuk mencapai atau untuk mencari setengahnya lagi, saudara-saudara. Nah, ini yang saya anggap sebagai perkenanan Allah. Jikalau Allah setuju dengan kita, maka Ia akan membuka jalan. Jikalau Allah setuju dengan yang kita lakukan, Dia mendamaikan kita dengan musuh-musuh kita. Saudara-saudara, yang ketiga, Daud belajar dari pengalaman dan menggunakan cara baru. Nah, ingat saudara-saudara bahwa dia 2 kali bertempur melawan Filistin dan menang karena ia mendahului peperangan itu dengan bertanya lebih dulu kepada Tuhan. Sebelumnya dia punya pengalaman bertanya kepada Tuhan, tapi dia lupakan kemudian. Mungkin karena euforia. Lalu saudara-saudara, saat ia mengulang kembali rencananya untuk memindahkan tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom yang diberkati oleh Tuhan selama 3 bulan. Maka Daud membuat persiapan yang berbeda. 1 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat yang kedua dan juga 11-13 berkata begini. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Ayat 11, lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab. Dan berkata kepada mereka, hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Ayat 13. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Nah, saudara-saudara, perhatikan bahwa Daud kemudian belajar dari pengalaman. Dia tanya dulu kepada Tuhan, baru peperangannya menang. Dia sekarang tanya dulu kepada Tuhan apa yang harus dilakukan untuk memindahkan tabut Allah. Dan saudara-saudara, kita harus belajar dari pengalaman. Ya, kita harus berani membuat langkah baru dari hasil pengalaman itu. 1 Samuel pasal 17 ayat 33-37,
Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya menuju kepada Goliat telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Nah, perhatikan saudara-saudara, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Luar biasa ya, masih muda, tapi saudara-saudara apa yang dikerjakannya? Aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Nah, saudara-saudara, dari pengalaman itu kemudian Daud memperlihatkan sesuatu. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Maksudnya nasibnya akan sama seperti satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara-saudara, tahukah kita bahwa pengalaman yang baik yang seperti dialami oleh Daud berulang kembali ketika dia berhadapan dengan Goliat. Pengalaman yang baik selalu bisa diulang. Tetapi pengalaman yang tidak baik harus dijadikan pelajaran, dipetik hikmahnya. Nah, saudara-saudara, kita tidak perlu malu untuk berubah. Kita tidak perlu malu untuk memulai sebuah step yang baru. Kita mengakui bahwa sesuatu yang terlalu terburu-buru barangkali, dan percaya perkataan orang yang belum tentu ada buktinya. Daud mungkin tergesa-gesa, dia punya keinginan yang tulus, good intention, tapi itu tidak memberikan jaminan bahwa proses itu benar. Semakin hari kita diajari Tuhan bahwa hati kita makin sejahtera kalau kita memutuskan sesuatu dan berkenan kepada Allah. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-18 berkata begini, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara-saudara, saya ingin kita semua pada hari ini melihat beberapa poin yang sudah saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, bahwa Tuhan itu mengajari Daud tentang batas yang tidak boleh dilewati. Ya, sekalipun ia raja populer. Nah, kita tidak boleh takabur, sekalipun kita mungkin saudara-saudara sudah memiliki segala kelebihan. Nah, ada yang salah kalau ketaatan itu malah mendatangkan kesusahan. Dan saudara-saudara, saya juga tadi mengatakan bahwa kadang-kadang kita menyebut berkat untuk sesuatu yang akan justru jadi masalah kita nantinya. Padahal firman Tuhan bilang tidak mungkin, sebab berkat Allah kalau turun di atas kita tidak akan ujungnya mendatangkan kesusahan. Yang kedua, saudara-saudara, Allah menghakimi dengan adil. Dia hakimi Daud dengan adil. Tetapi saudara lihat bagaimana dia berkenan terhadap Daud. Dia tetap menyayangi Daud seperti Tuhan menyayangi saudara dan saya. Kita kadang-kadang melakukan sesuatu yang salah, tapi dia tetap sayang kepada kita. Ide yang baik juga belum tentu sejalan dengan rencana Allah. Dan ide yang baik memang bisa dikalahkan oleh tindakan kita yang terburu-buru. Saudara-saudara, yang ketiga, pengalaman yang baik bisa diulang berkali-kali dan bisa berulang berkali-kali. Tetapi pengalaman yang tidak baik cukup sekali untuk dijadikan pelajaran bagi kita semua. Sekali lagi, jangan malu untuk berubah. Kita mengakui bahwa jika sesuatu terlalu terburu-buru, dan kita mempercayai perkataan orang yang belum tentu ada buktinya, saudara-saudara, sesuatu bisa terjadi, kesalahan bisa terjadi. Tetapi saya bersyukur pada Tuhan bahwa melalui peristiwa itu, saudara-saudara, maka Daud berani bertindak untuk kembali membawa tabut perjanjian itu keluar dari tempat Obed-Edom dengan cara yang berbeda. Saya berdoa agar kita semua bisa memetik pelajaran pada hari ini dan menerapkannya bagi hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, situasi apapun yang saudara dan saya sedang hadapi, selalu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau dari hidupku? Apa yang kau inginkan agar aku belajar dari semua pengalaman ini? Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga,
kami berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ketika Engkau melihat bahwa Daud begitu ingin untuk memindahkan tabut perjanjian ke tempat yang lebih layak, tetapi Engkau harus mendidiknya untuk belajar memperlakukan hal-hal yang kudus dengan cara yang penuh hormat. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Dia bisa memetik pelajaran dari semua itu. Dia bisa belajar untuk berubah, dan kami semua sebagai anak-anak-Mu Tuhan juga melihat kasih sayang-Mu yang luar biasa. Sebab Engkau sungguh Allah yang adil. Engkau mengizinkan kami untuk masuk di dalam pengalaman yang tidak enak, tetapi kasih sayang-Mu menutupi hati kami, sehingga kami selalu bangkit kembali dari keadaan kami untuk ikut kehendak Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan masa depan perjalanan hidup kami. Kami akan berkali-kali di dalam hidup Tuhan harus belajar sesuatu, tetapi biarlah hikmat Tuhan saja yang menuntun kami semua. Belajar dari pengalaman, dan tolong kami semua ya Bapa, agar nama-Mu selalu ditinggikan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Church Online kami. Dan kiranya sekali lagi kita jalani hidup ini dengan penuh semangat, belajar dari semua pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Dan biarlah hidup saudara-saudara terus disemangati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. God bless.